Nah, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah saya jelasin masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, saya ini akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan di masa pemerintahannya dan kebijakannya pada masa pemerintahan. Nah, yang pertama, kebijakan Utsman bin Affan atau prestasi Utsman bin Affan, yaitu modifikasi Al-Quran. Nah, yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, perluasan wilayah. Dan yang keempat, membentuk angkatan laut. Nah, inilah kebijakan-kebijakan atau prestasi-prestasi pada kepemimpinan atau pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ini. Nah, sebelum saya membahas kebijakan Utsman bin Affan satu persatu, saya akan membahas tentang Utsman bin Affan-nya dulu. Yang pertama adalah Utsman bin Affan diberi gelar yaitu Zanuriyah atau yang artinya dua cahaya. Kenapa kok dia diberi gelar dua cahaya? Karena Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Rasulullah yaitu yang bernama Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, disitulah Utsman bin Affan diberi gelar Dzun-Nuriyah yang berarti dua cahaya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan di masa Utsman bin Affan, yaitu modifikasi Al-Quran. Nah, kenapa terus diadakan modifikasi Al-Quran setiap khalifah? Nah, yang pertama ini, di masa Utsman bin Affan khawatir tentang hilangnya ayat-ayat Al-Quran dan penafsiran di setiap tempat itu berbeda atau bervariasi. Jadi, kemungkinan banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa hilang dan bisa menyalahkan tafsirnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Nah, merenovasi Masjid Nabawi adalah kebijakan di masa Utsman. Ini adalah masjid kedua yang dibangun Rasulullah. Masjid kedua yang dibangun Rasulullah setelah Masjid Quba tadi. Nah, Masjid Nabawi ini dulu ya termasuk masjid yang kecil dan masih berfungsi sebagai tempat-tempat tertentu. Tapi setelah Utsman bin Affan menjabat, masjid ini dialihkan atau direnovasi menjadi lebih indah dan besar. Juga menjadi pusat pendidikan atau musyawarah. Nah, di zaman Utsman bin Affan juga menekankan tentang perluasan wilayah. Oh, kenapa kok ditekankan juga perluasan wilayah? Karena biar Islam itu menyebar luas
lagi di seluruh dunia, di seluruh dunia. Kan ajaran-ajaran Islam itu luhur dan bisa menimbulkan kedamaian. Jadi perluasan wilayah itu penting biar Islam itu menjadi lebih berkembang lagi. Nah, di sisi lain karena adanya perluasan wilayah ini dan ingin meluaskan wilayah, pada zaman itu pasukan atau pertahanan negara yang dipimpin Ali itu sangat kuat. Jadi mungkinlah Islam itu meluas ke negara-negara bahkan ke belahan dunia. Terus yang keempat adalah membentuk angkatan laut. Tujuannya untuk membentuk angkatan laut adalah membantu pertahanan di sektor kelautan. Nah, karena kan di sektor kelautan juga mempengaruhi soal pertahanan negara atau pertahanan dalam Islam. Jadi Ali juga membentuk angkatan kelautan atau pertahanan di sektor laut. Yang terakhir saya akan bahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini khalifah terakhir Harun Rasyidi. Nah, sebelum saya membahas tentang kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib, saya akan membahas tentang pribadi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai gelar Babul Ilmi. Yaitu pintu pengetahuan. Karena Ali bin Abi Thalib itu sangat cerdas, bahkan kecerdasannya itu diakui oleh Rasulullah, dan Rasulullah memberikan gelar yaitu Babul Ilmi atau pintu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu Karomah Wajah. Kenapa Ali bin Abi Thalib disebut Karomah Wajah? Karena muka atau pandangan Ali bin Abi Thalib tidak pernah menghadap berhala, cuma menghadap ke Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib diberi gelar Karomah Wajah. Nah, terus sekarang saya akan membahas tentang kebijakan atau prestasi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama adalah menggantikan pejabat yang kurang cakap. Nah, yang kedua adalah membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, bidang pembangunan. Nah, ini adalah kebijakan Ali atau prestasi Ali yang menjabat sebagai khalifah terakhir. Nah, ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, menggantikan pejabat yang kurang cakap. Nah, di zaman Ali, bahkan di zaman khalifah-khalifah sebelumnya, banyak pejabat yang cuma mengandalkan kekuasaannya tapi tidak mengandalkan apa yang dia kenakan sekarang. Nah, jadi gini pengertiannya, dia itu pejabat yang korup dan tidak amanah dalam jabatannya. Jadi cuma mengenakan jabatan tapi tidak ada actionnya dalam menerapkan jabatannya itu. Jadi di masa Ali, pejabat-pejabat yang kayak gini, nggak punya moral kayak gini, diganti atau
diperbarui pejabatnya. Nah, yang ketiga adalah membenahi keuangan negara atau Baitulmal. Nah, di sini Ali juga membenahi keuangan negara atau Baitulmal. Nah, kenapa Ali membenahi keuangan negara atau Baitulmal? Nah, keuangan atau sistem ekonomi di suatu negara itu sangat penting. Kalau di sistem ekonomi negara itu keuangannya tergendala atau tidak maksimal, negara itu juga tidak maksimal kan otomatis. Jadi Ali di sini membenahi 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 Baitul Mal dan sebagaimana fungsinya yang sudah diterapkan oleh sahabat-sahabat sebelum Ali. Dan yang ketiga adalah memajukan di bidang ilmu bahasa. Nah, kan Ali tadi udah saya jelaskan tentang pintu pengetahuan. Jadi mungkin aja Ali memajukan di bidang bahasa karena Ali itu orangnya cerdas dan Ali juga memperhatikan pendidikan bangsa Arab. Nah, yang ketiga di bidang pembangunan. Nah, di sektor pembangunan ini di zaman Ali pembangunan itu sangat besar. Jadi kayak gedung atau masjid yang kurang berfungsi di zaman Ali itu difungsikan lagi atau direnovasi. Jadi pembangunan di zaman Ali itu sangat banyak dan sangat berpengaruh dalam kebijakan Ali sampai saat ini. Bahkan pembangunan gedung yang dibangun Ali itu bisa dirasakan sampai sekarang. Sudah.